Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengungkap sebuah kisah tentang awal pembangunan Ka'bah. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Di tengah keheningan yang melingkupi bumi, sebuah misi suci dilaksanakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Pasangan suci yang merupakan manusia pertama dan juga penjaga amanah ilahi yang agung. Bumi yang saat itu masih sepi dan belum dipenuhi oleh keramaian keturunan manusia dipilih sebagai tempat berdirinya sebuah rumah ibadah yang megah dan penuh berkah, yaitu Ka'bah. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Quran Surat Ali Imran ayat 96. Langit menyaksikan, tanah merasakan, dan angin membisikkan syahdu ketika kaki-kaki suci ini melangkah mengambil tanah dari 5 gunung yang penuh keberkahan. Yang pertama ada Gunung Lubnan, Turi Zaitah, Tur Sina, Judi, dan Hiro. Dengan bimbingan dan petunjuk dari malaikat Jibril dan didorong oleh kasih dan kepatuhan mereka kepada Allah, mereka memulai tugas mulia ini dengan tangan penuh ketulusan. Mereka meracik tanah dan air, memadukan doa dan harapan, membentuk bata-bata yang akan menjadi dinding-dinding suci. Berdiri teguh menyongsong takdir zaman. Angin pasir berhembus lembut melalui lembah tandus bakah. Di tengah keheningan dan ketenangan yang meluas, langit biru menaungi sepasang manusia yang telah diturunkan ke bumi untuk memulai sebuah peradaban baru. Nabi Adam berdiri tegak merasakan berat tanggung jawab yang telah diletakkan di pundaknya oleh Allah. Di sisi lain Hawa, wanita pertama yang berdiri dengan kelembutan dan keteguhan siap mendukung dan berbagi dalam tugas suci ini. "Adam, inilah saat kita harus memulai tugas dari Allah," kata Hawa dengan lembut. "Tanah ini akan menjadi saksi bisu dari apa yang akan kita rintis, dan Ka'bah akan menjadi simbol keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Adam mengangguk, matanya menatap ke cakrawala mencari titik di mana mereka akan memulai pembangunan. "Ya Hawa, Allah telah memilih kita untuk tugas yang mulia ini. Dengan bantuannya, kita akan membangun sebuah rumah untuk menyembahnya, yang akan dihormati dan dikunjungi oleh jutaan jiwa sebagai tempat suci." Sebuah cahaya bersinar di kejauhan, dan malaikat Jibril tiba dengan keagungan dan ketenangan yang memenuhi lembah. "Salam Adam dan Hawa. Allah telah mengutusku untuk membantu dan membimbing kalian dalam tugas suci ini," kata Jibril dengan suara yang penuh kasih dan ketenangan. Nabi Adam dan Hawa menjawab salam dengan hormat dan rasa syukur. "Wahai Jibril, kami bersyukur atas bimbinganmu. Tunjukkanlah kami bagaimana cara terbaik untuk memulai," ujar Adam dengan suara yang penuh tawakal. Jibril menunjukkan kepada mereka cara mengambil tanah dari gunung suci dan cara mencampurnya dengan air. Dia menjelaskan dengan detail dan sabar, sementara Adam dan Hawa mendengarkan dengan penuh perhatian dan khusyuk. "Jibril, apakah rumah yang kami bangun ini akan mampu menahan berbagai ujian, waktu, dan keadaan?" tanya Hawa dengan perasaan yang campur aduk. "Hawa, rumah ini akan menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dan hidayah. Walau mungkin akan diuji oleh waktu, namun esensinya akan tetap abadi. Itulah kehendak Allah," jawab Jibril dengan penuh keyakinan. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Allah jadikan Ka'bah sebagai tempat yang suci agar manusia bisa berkumpul di sana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 97. Dialog-dialog penuh hikmah ini mengisi udara.
mengajarkan kepada mereka tentang kepercayaan dan pengabdian kepada kehendak Allah. Dengan bimbingan malaikat Jibril, Nabi Adam dan Hawa mulai tugas mereka dengan hati yang penuh keikhlasan dan harapan mengukir sejarah baru dalam kanvas kehidupan di bumi. Matahari terbit membawa harapan dan cahaya baru pada hari itu. Setelah tertidur pulas karena lelah, Nabi Adam dan Hawa bersama malaikat Jibril melanjutkan tugas mereka dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Langit yang luas membentangkan sayap keberkahannya, sementara bumi dengan pasir dan tanahnya menjadi saksi bisu dari perjuangan dan doa mereka. Di tepi gunung Nubnan, angin sepoi-sepoi berbisik membawa pesan dan energi dari tempat yang penuh misteri dan keindahan. "Adam," kata Jibril, "ambillah tanah dari gunung ini. Ini adalah salah satu dari 5 gunung yang dipilih oleh Allah untuk memberi kekuatan dan berkah pada rumah yang kalian bangun." Adam mengambil tanah dengan kedua tangannya, merasakan kehangatan dan energi suci yang memancar darinya. "Ini bukan tanah biasa, Hawa. Aku merasakan keberkahan yang mengalir dari dalamnya. Subhanallah," ujar Adam dengan suara penuh kagum. Hawa menuturkan setiap butir tanah ini menyimpan cerita dan hikmah yang tak terhitung. Dan Allah telah memilihnya untuk menjadi bagian dari rumahnya yang suci. Pada hari berikutnya, mereka menuju Gunung Turizaita, ditemani oleh Jibril. Mereka berdialog tentang misteri dan keagungan alam, serta tentang rahasia yang terkandung dalam setiap partikel bumi yang mereka gunakan di setiap gunung. Dialog antara mereka berlanjut, membangun pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan arti dari setiap elemen yang digunakan dalam pembangunan Ka'bah. Jibril berbicara, "Adam, Hawa, setiap gunung, setiap butir tanah, dan setiap tetes air yang kalian gunakan adalah penuh dengan hikmah dan berkah Allah. Gunung-gunung ini adalah saksi dari sejarah dunia, dan sekarang mereka akan berkontribusi dalam pembangunan simbol ketakwaan kepada Allah. Jibril, setiap langkah dalam perjalanan ini telah membuka mata kami untuk melihat kebesaran Allah dan hikmahnya dalam setiap ciptaan," ujar Hawa dengan penuh kekaguman. Ketika mereka menyelesaikan pengambilan tanah dari gunung terakhir, yaitu Gunung Hiro, mereka merasakan sebuah ikatan yang kuat dan suci dengan bumi dan semua elemen yang telah berkontribusi dalam tugas mereka. Dengan penuh rasa syukur dan harapan, mereka kembali ke tempat pembangunan Ka'bah, siap untuk memasuki fase baru dari misi suci mereka. Dengan bimbingan Jibril dan dengan kekuatan dan berkah dari tanah gunung-gunung suci, Adam dan Hawa melanjutkan untuk membangun rumah Allah dengan kasih dan ketulusan, meninggalkan jejak yang akan diingat selamanya dalam sejarah keberadaan manusia. Sebuah hari baru menyingsing, membawa hembusan angin yang lembut seakan berbisik penuh keberkahan kepada Adam dan Hawa yang telah bertekun dalam tugas suci mereka. Langit bakah dihiasi awan yang berarak indah, menjadi penanda bahwa setiap tangan yang bergerak, setiap doa yang terucap, dan setiap niat yang terkandung dalam hati sedang mendapatkan kesaksian dari langit dan bumi. Minggu-minggu berlalu, dengan penuh perjuangan dan pengabdian, Ka'bah kini berdiri dengan megahnya, merefleksikan cahaya keimanan dan ketakwaan setiap hari. Adam dan Hawa menghabiskan waktu mereka dalam doa, ibadah, dan kerja keras, terus menambah keindahan dan keteguhan Baitullah. Langit dan bumi seolah menyatu, merespon dengan hikmah dan keberkahan yang tak terhingga. Suatu hari ketika angin kencang mulai bertiup dan awan gelap mulai mengumpul di langit, Jibril datang dengan wajah yang penuh ketenangan. "Adam, Hawa, Allah akan menguji kekuatan dan keteguhan rumah yang telah kalian bangun. Ujian ini adalah tanda dari kepercayaan dan kasih sayang Allah kepada kalian," kata Jibril dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Adam dan Hawa dengan keimanan yang kokoh
dalam hati mempersiapkan diri mereka berdoa dan bertawakal, menghadapkan diri mereka pada kehendak Allah dengan penuh kepasrahan. Angin topan mulai menyapu Bakah, mengguncang setiap struktur, merobohkan banyak yang lemah. Tetapi Ka'bah tetap berdiri dengan tegah meski goyah oleh hembusan angin kencang. Adam dan Hawa berdiri di dekat Ka'bah memanjatkan doa dan memohon pertolongan dari Allah. Ya Allah, tempat ini kami bangun dengan cinta dan dedikasi kepadamu. Kami mohon, lindungilah rumahmu ini dari segala bencana dan musibah. Doa Nabi Adam dengan suara yang penuh harap. Hawa dengan mata yang berkaca-kaca menggenggam tangan Adam erat. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melewati ujianmu ini. Semoga setiap hembusan angin ini membawa keberkahan dan kekuatan bagi kami dan bagi rumahmu yang suci ini. Angin berhenti dan kedamaian mulai menyelimuti Bakah. Ka'bah masih berdiri teguh, membuktikan kekuatan iman dan ketekunan mereka. Jibril mengucapkan kata-kata penuh hikmah. Adam, Hawa, Allah telah menunjukkan bahwa dalam ujian terbesar sekalipun, keimanan dan ketekunan kalian adalah dasar yang kuat. Ka'bah ini akan tetap menjadi lambang dari kepercayaan dan keteguhan iman. Dengan hati yang penuh syukur, Adam dan Hawa memandang Ka'bah, melihat hasil dari pengorbanan dan kerja keras mereka, dan mereka merasakan kedamaian yang dalam. Ka'bah yang telah melalui ujian, kini bersinar lebih terang, menjadi saksi bisu dari perjuangan dan ketekunan dan keimanan mereka dalam menghadapi ujian dari Allah. Tahun-tahun berlalu, dan Mekah kini menjadi pusat ibadah bagi manusia. Umat manusia dari berbagai penjuru datang untuk beribadah, menunaikan sholat dan tawaf di sekitar Ka'bah. Mereka datang dengan harapan doa dan penghormatan mencari ketenangan dan kedekatan kepada Allah. Di suatu senja yang indah, Adam dan Hawa duduk di tepi Ka'bah menatap umat manusia yang berdatangan. Keduanya terdiam, menyerap setiap detik dari pemandangan yang begitu sakral ini. Hawa dengan mata yang berkaca-kaca berkata, Adam, lihatlah apa yang telah kita bangun bersama Ka'bah. Bukan hanya sebuah struktur fisik, ini adalah lambang keimanan, pengorbanan, dan cinta kepada Allah. Ini adalah warisan yang akan kita tinggalkan bagi keturunan kita. Adam mengangguk merasakan terharu. Ketika kita memulai pembangunan ini, kita hanya mengikuti perintah Allah tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kini melihat semuanya, aku menyadari bahwa setiap tetesan keringat, setiap doa, setiap saat yang kita habiskan, semuanya memiliki makna yang mendalam. Jibril muncul dengan sinar yang menyilaukan, dengan wajah yang penuh kasih. Adam, Hawa, apa yang kalian bangun ini akan terus hidup sepanjang zaman. Umat manusia akan terus datang ke sini mencari ketenangan, meminta petunjuk dan menunaikan ibadah. Ka'bah adalah bukti abadi dari ketulusan dan keimanan kalian. Adam dan Hawa berdiri menghadap Ka'bah dan bersama-sama memanjatkan doa. Ya Allah, semoga Ka'bah ini selalu menjadi tempat suci yang melindungi dan memberkahi setiap jiwa yang datang ke sini. Semoga ini menjadi saksi dari kecintaan kami kepadamu dan menjadi inspirasi bagi setiap generasi yang akan datang. Dengan senja yang perlahan memudar, Adam dan Hawa berjalan perlahan meninggalkan Ka'bah, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat manusia. Diketahui dalam riwayat yang didokumentasikan Al-Quran, memang disebutkan Ka'bah dibangun atau ditinggikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kala itu berbentuk yang segi empat, yang menjadi fokus spiritual umat Islam untuk mendulang kekayaan pengalaman religius. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggalkan atau membangun dasar-dasar pondasi Baitullah beserta putranya Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal perbuatan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun riwayat lain mencatat, konon Ka'bah dibangun saat Adam turun dari surga.
Nabi Adam disebut merasakan kesedihan mendalam. Puncak kesedihan Nabi Adam karena ditelantarkan di bumi sehingga tidak bisa lagi melakukan spiritual mengikuti langkah ibadah bersama para malaikat mengitari arsy atau singgasana Tuhan. Belakangan, Tuhan menjawab kesedihan Adam dengan diperbolehkannya membuat Ka'bah sebagai tiruan dari arsy. Adam lalu diperintahkan Tuhan mengelilingi Ka'bah atau disebut tawaf, yaitu sebentuk cara beribadah menirukan malaikat berputar mengelilingi arsy. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Dalam ayat tersebut dikatakan dibangunkan untuk manusia, bukan dibangun oleh manusia. Sumber lain mengatakan bahwa 2000 tahun berdasarkan hitungan hari di bumi atau sekitar 2 hari dalam hitungan Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Malaikat sudah membangun Ka'bah di bumi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan yang didirikan untuk pertama kali menurut sebuah riwayat baru berupa tancapan penanda lokasi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian pada titik yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam membangun Ka'bah. Hanya saja di zaman Nabi Nuh alaihissalam, 5 generasi setelah Nabi Adam alaihissalam, terjadi banjir besar sehingga tersisa pondasinya. Pada titik inilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memperbaiki sekaligus meninggikan Ka'bah. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim atau Nabi Adam mengalami pemugaran dan renovasi beberapa kali sebelum terwariskan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hingga saat ini, Ka'bah telah memberikan kesaksian ihwal jejak-jejak rohaniah perjalanan manusia. Sekian kisah yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.